Ada hal baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini. Masalahnya, mau nggak kita menyimpang dari jalan yang biasa kita lewati? Ada harganya, ada risikonya. Saya ulangi. Ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa bagaimana? Nah, ternyata Pak tadi juga senang. Maka itu kalau baca, tolong rekan-rekan hamba Tuhan, intonasi, tahu kata intonasi ya? Penekanan suara di dalam membaca kalimat-kalimat kita harus tahu. Coba kalau baca gini, ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang, yang dengar pun gak akan ngerti. Ini jelas reaksi Papa di situ. Wow, Musa nyimpang juga. Yang dia tunggu selama ini. Maka itu tekankan, ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu. Nanti kita akan temukan di kalimat-kalimat berikut tidak lagi dipakai kata berseru, tapi berfirman. Mengapa pertama kali Yahweh melihat Musa nyimpang dia berseru dan antusias? Karena itu yang Bapak tunggu selama ini. Maka itu kalau gereja cuma rutin dari waktu ke waktu yaitu nanti Senin libur dulu, Selasa doa jemaat, Rebu mulai nyusun warta, Kamis latihan musik, Jumat latihan tamburin, nanti Sabtu apalagi gitu lagi minggunya. Maka itu saya minta surat jawab baik. Tanya semua aktivis gereja. Kalau sudah Sabtu itu sudah capeknya rasa duluan. Betul? Apalagi yang kebaktiannya mulai pagi-pagi itu. Apalagi kebaktian sehari 3-4 kali itu melelahkan. Maaf saudara. Papa ingin kita melakukan hal-hal baru seperti yang dia inginkan. Ada inovasi dalam hidup. Tanya semua orang bisnis. Usaha apa saja. Lihat, pertama kali serabi dikasih keju, dikasih kornet, itu kan heran bukan? Dulu serabi ya jumbonya itu, ini kok jadi diganti? Loh betul tidak? Itu kan luar biasa. Nah, kalau nggak ada orang mikir gitu, ya nggak payu serabi itu. Tadi pagi saya dengar TV, saya pagi masih dengar berita, ini ternyata di daerah Kediri ada degan goreng, saya baru tahu juga. Degan goreng, hebat, larisnya luar biasa. Orang berani inovasi, ada hal baru. Orang bisnis harus mikir terus, jangan monoton, nggak laku nanti. Jadi ketika Papa melihat Musa mau menyimpang, wah berseru kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Nah lihat, lalu ia bagaimana? Berfirman, enggak berseru lagi. Jadi enggak mungkin Papa bengok-bengok terus. Sudah cukup sekali saja ketika dia melihat Musa menanggapi, Papa senang sekali. Jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari hakim, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, enggak berseru, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Terjadi diskusi yang luar biasa. Musa jumpa Bapa di surga pada hari. Beri tanda Keluaran 3. Nanti kita akan kembali ke situ. Di ayat yang berikut itu penting sekali. Sekarang kita melihat 1 Samuel pasal 3. Samuel yang bagaimana? Muda, kecil seharusnya, masih kecil anaknya. Menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan
jarang. Ada yang membawa terjemahan secara literal di sini? Ada yang punya Alkitab secara literal? Oh, di Malang belum tahu. Surah kuno sekali orang Malang ini. Sudah terbit Alkitab baru yang tidak ada kata Tuhannya orang Islam. Namanya kitab secara literal terjemahan. Saudara cari di Gramedia ada, di beberapa toko buku ada. Itu terjemahan di bagian ini jelas sekali. Saudara cari. Sayang kalau Malang ketinggalan jauh seperti ini. Oke? Pada masa itu firman Yahweh jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saudara, kemerosotan gereja bukan karena tidak ada kebaktian, tidak ada musik, gedungnya tidak direnovasi, tidak. Kemerosotan gereja kalau firman Yahweh itu jarang dan pewahyuan pun tidak sering. Ini kemunduran gereja yang luar biasa. Mengapa pada masa Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Yahweh kondisi gereja seperti itu? Saudara, tanggal 10 November yang lalu saya termasuk dari hanya 16 pemimpin yang dipanggil dalam satu kelompok namanya Gereja Berjuang Anti Korupsi, Corruption Kills. Lalu yang kedua nanti akan dilanjutkan di Bandung tanggal 15. Maaf, di Jakarta tanggal 17 dan 18. Nah, dalam pertemuan itu saya bicara kepada mereka. Percuma kita berantas korupsi di Indonesia. Sebab Alkitab mengatakan semua negara di dunia terjadi apa saja, itu yang mewarnai adalah gereja di negara itu. Betul tidak, Sob? Itu Alkitab mengajarkan. Jadi bagaimana kondisi gereja? Seperti itulah kondisi negara. Mereka kaget. Jadi di gereja ini korupsinya paling gede. Saudara. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Betul tidak? Sewa gedung aja dikorupsi, di markup. Sewa kursi kebaktian itu di markup juga, dinaikkan. Bahkan belum lama satu gereja ribut besar. Karena selama 11 tahun gereja itu sewa bangku kalau kebaktian. Dipikir masih sewa di perusahaan yang selalu sewa selama itu. Baru kebongkar setelah 11 tahun. Ternyata bendahara gereja itu melihat, wah, bisnis sewa bangku lumayan juga, ini rutin tiap minggu. Nah, tahun kelima bendahara ini buka usaha persewaan bangku. Tapi atas nama yang lain, sehingga dia terima duit terus setiap minggu dari sewa itu. Bayangkan, ribut besar. Kaget bukan? Ini saya bilang, selesaikan dulu korupsi dalam gereja. Baru kita ngurus negara ini. Dan ada banyak yang lain dalam gereja. Mengerikan. Para pemimpin itu pun rahasia lagi. Menempatkan pendeta cabang. Itu KKN-nya lebih gila daripada pemerintah Indonesia. Kalau jemaat itu basah, dicari yang anggota keluarga. Jawab iya atau tidak? Kok ragu-ragu ya atau tidak, cepat jawab. Nah, aneh, mengerikan. Bangsa ini bengkok seperti ini karena kita bengkok sebagai gereja. Saya percaya saudara sudah tidak asing lagi dengar begitu banyaknya orang berkedok kata pelayanan. Tahu kata ini? Enggak usah saya lanjutkan, enggak enak sekali masalah. Menggunakan kata pelayanan. Jadi hancur negara itu karena firman Yahweh jarang. Nah, dengarkan ya. Kalau saudara baca selanjutnya, setiap Sabat di Silo, itu rumah Tuhan, masih ada ibadah. Kalau masih ada ibadah, berarti kitab Taurat masih dibaca. Ayat ini menyadarkan saya, tidak semua khotbah yang pakai Alkitab, nggak mungkin khotbah pakai novel atau majalah. Betul? Ternyata tidak semua khotbah yang pakai Alkitab adalah firman